Ya, ya, Faisal, terkait dengan prarekonstruksi ini, Faisal sebenarnya ada berapa titik? Ya, kalau kita melihat dari eh, BAP yang dulu dan dari keterangan kepolisian, titik-titik sendiri ada 3 titik ya, ada 4 titik. Yaitu titik pertama di sini di depan Man 2 Kota Cirebon, ya tepatnya di sebuah warung, para pelaku tersebut membeli rokok dan mulai melaksanakan aksinya. Eh, dan yang titik kedua itu adalah di warung Ibu Nining, di warung Ibu Nining, eh, di warung, oh ini Reza barusan dapat konfirmasi bahwa rekonstruksi akan dilakukan di warung nasi Jalan Saladra, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan yang titik yang kedua cucian motor dan mobil Jalan Sarada, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan warung ketiga yaitu tempat nongkrong Jalan Salada, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan yang keempat yaitu TKP Jalan Saladra, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan yang kelima yaitu warung sekitar lokasi Jalan Saladra, masih di Jalan Saladra, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan yang terakhir yaitu di flyover Talun, perbatasan Cirebon dan Kota Cirebon. Reza. Baik, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian? Sebenarnya apakah semua pelaku dihadirkan dalam prarekonstruksi ini, Faisal? Ya, sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian yaitu tentang perihal pelaku atau siapapun yang akan dihadirkan di sini. Namun diduga kuat pelaku akan dihadirkan di sini, yaitu di tempat di mobil silver ini ada sekitar beberapa orang di mobil silver ini, kemungkinan besar akan menghadirkan pelaku atau menghadirkan dari Peggy Setiawan sendiri. Baik. Tadi terkait dengan pernyataan dari pihak kuasa hukum begitu ya, dari Peggy Setiawan, saya konfirmasi lagi dengan nama Tony RM begitu. Ini dirinya menyesalkan tidak adanya pemberitahuan yang jelas terkait adanya jadwal prarekonstruksi dari pihak kepolisian. Apakah seperti itu yang Anda lihat sejauh ini terkait dengan jadwal dari prarekonstruksi ini? Ya, dari kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri sangat menyesalkan kalau rekonstruksi tersebut sampai digelar karena tidak ada konfirmasi ataupun undangan ataupun pemberitahuan perihal adanya rekonstruksi tersebut dari pihak Polda Metro Jaya ke pihak kuasa hukum ataupun pihak keluarga dari Peggy Setiawan sendiri. Reza. Dari gambaran pandangan mata Anda saat ini, Faisal, seperti apa reaksi warga sekitar? Begitu mengetahui ada iring-iringan para pelaku yang terlibat begitu ya dalam pembunuhan Vina dan Eki ini, seperti apa situasinya di tempat Anda saat ini? Reza, bisa diulang, suaranya kurang jelas. Bisa Anda berikan gambaran saat ini seperti apa reaksi warga sekitar Anda? Ya, untuk warga sendiri saat ini sudah ramai berkerumun di lokasi sekitar, mulai dari di TKP ke-1 ini sampai dengan TKP kedua, ketiga, bahkan di Jembatan Talun sendiri sudah banyak warga yang berkumpul. Pihak kepolisian sendiri dalam mengantisipasi tersebut sudah melakukan pensterilan jalan, yaitu dengan menutup Jalan Raya Majasem dan Jalan Raya flyover Talun sendiri. Apakah ada jadwal dari pihak kepolisian terkait dengan waktu dalam melakukan prarekonstruksi ini? Dimulai sejak kapan dan berakhir pada pukul berapa, Faisal? Ya, kalau dimulainya prarekonstruksi sendiri barusan sekitar setengah jam yang lalu. Namun untuk berakhirnya sendiri kita belum dikonfirmasi dan dimulainya kapan belum dikonfirmasi. Sampai dengan saat ini pihak kepolisian dari Polda Jabar masih berada di mobilnya masing-masing dan belum untuk melakukan prarekonstruksi ataupun rekonstruksi.
karena petugas kepolisian belum melakukan apapun dan masih berada di mobil. Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini dari lokasi prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi prarekonstruksi yang kedua ini berada di flyover Talun, di mana tempat ditemukannya korban Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah polisi akan kemudian menghadirkan pelaku langsung, tersangka Peggy Setiawan, karena masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai kehadiran siapa saja para pelaku yang dihadirkan dalam prarekonstruksi ini. Prarekonstruksi ini biasanya dilakukan sebelum proses rekonstruksi dilakukan. Ya, kami masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai prarekonstruksi kali ini, apakah kemudian akan kembali berpindah tempat untuk melakukan prarekonstruksi berikutnya di lokasi lain. Tadi dalam dialog dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi, penasihat ahli Kapolri, prarekonstruksi seperti ini biasanya tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian keterangan baik dari saksi ataupun tersangka untuk meyakinkan kevalidan ataupun kebenaran keterangan dari para saksi dan juga tersangka. Dan prarekonstruksi ini digelar sebelum rekonstruksi dilakukan. Pak, jangan terlalu mendekat Pak ya, punten Pak. Polda Jawa Barat sendiri sudah menyatakan bahwa pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan Eki totalnya adalah 9 pelaku. Yang terkini ataupun terbaru adalah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sementara untuk 2 DPO dinyatakan tidak ada ataupun fiktif, sehingga total jumlah pelaku pembunuhan ataupun pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 pelaku. Kami masih belum dapat konfirmasi ataupun informasi apakah keseluruh pelaku termasuk 7 terpidana akan dihadirkan atau prarekonstruksi ini dilakukan hanya untuk tersangka Peggy Setiawan. Tapi tadi dari pernyataan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengatakan merasa tidak diberitahu mengenai gelar ataupun proses prarekonstruksi yang dilakukan. Rencana awalnya prarekonstruksi dilakukan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun proses rekonstruksi baru dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan apabila kita lihat di layar kaca pemirsa, mobil bergerak menuju ke lokasi lain. Kami masih belum dapat informasi lokasi mana yang dituju dan diduga di dalam kendaraan ini ada tersangka Peggy Setiawan, namun belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Karena dari 2 lokasi prarekonstruksi yang sudah dilakukan, baik itu di warung nasi maupun di flyover, tidak terlihat dari pantauan media kehadiran dari tersangka Peggy Setiawan.
Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi. Pak Arianto, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan sejauh ini perkembangan proses prarekonstruksi. Sejauh ini ada 2 lokasi yang kemudian dilakukan prarekonstruksi di Warung Nasi dan juga flyover tempat ditemukannya korban Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tapi lagi-lagi masih belum ada konfirmasi mengenai kehadiran pelaku yang dihadirkan siapa saja. Apakah kemudian hanya untuk prarekonstruksi hanya untuk tersangka Peggy atau untuk pelaku lainnya. Bagaimana tanggapannya Pak Arianto? Ya, saya sendiri kan ya nggak ngerti persis ya semuanya itu terjadi. Tapi yang jelas ya, yang namanya rekonstruksi ataupun prarekonstruksi. Kalau prarekonstruksi jelas untuk persiapan rekonstruksi yang lengkap nanti di belakang hari. Dan rekonstruksi kadang-kadang juga tidak untuk mereka ulang semua kejadian yang terjadi mulai dari pertama sampai selesai. Kadang-kadang cuma ingin meyakinkan suatu momen-momen yang paling penting ya, berkenaan dengan peran tersangka ataupun pelaku tertentu itu untuk meyakinkan yang sesungguhnya itu bagaimana di lapangan gitu. Nah, makanya itu bermacam-macam rekonstruksi yang bisa dilakukan. Nah, dalam hal ini saya tidak tahu persis ya tujuan daripada penyidik itu merekonstruksi ya, untuk tujuan apa? Apakah hanya untuk peran daripada si Peggy itu pada waktu kejadian gitu. Nah, ini mungkin agak bikin tanda tanya, kan dia kan menyangkal kan? Dia kan menyangkal bahwa saya bukan pelakunya dan sebagainya gitu. Nah, sementara kan di dalam putusan dulu kan bunyinya kan bersama-sama. Nah, inilah untuk menerjemahkan bersama-sama itu kelihatannya di mana peran si Peggy itu sesungguhnya pada saat kejadian itu bisa dicek dari rekonstruksi ini. Jadi intinya tanpa rekonstruksi akan sulit kita untuk menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi, apalagi memberikan gambaran pada hakim. Terlebih lagi ini kasus sudah 16 tahun yang lalu kan. 8 tahun yang lalu gitu. Jadi pasti banyak keterangan-keterangan yang mungkin ada yang kelupaan apa gitu. Dan di sini akan kelihatan sekali kalau dia memberikan keterangan yang ngarang sehingga cocok nanti dengan ketika sinkronkan dengan yang di lapangan. Yang paling bagus tuh ya kalau rekonstruksi kayak gini ini bukan hanya Peggy sendiri, harus ada peserta yang lain yang saat itu ada, itu sehingga bisa dicocokkan apakah dia ini betul-betul memang sesuai dengan yang dulu ada, yang seperti kesaksian orang melihat ya. Tentunya ini dalam rekonstruksi ini pasti kesaksian yang menerangkan bahwa dia melihat si Peggy dan sebagainya itu pasti ikut di situ. Gitu. Karena di situlah dia sebagai yang menunjukkan ini tadinya di sini, terus kemudian kan didata di dalam berita rekonstruksi, sehingga nanti di dalam berkas itu bisa diceritakan secara detail step kalau bisa sih karena ini tidak ada CCTV ya, jadi ya mungkin ya terpaksa harus dibantu dengan rekonstruksi yang sangat detail gitu ya, supaya bisa meyakinkan hakim ataupun meyakinkan jaksa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.